Halo sahabat Tangguh, kembali lagi pada podcast BNPB dan kali ini adalah edisi khusus Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana atau Rakornas PB 2024. Dan kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang nanti juga akan turut mengisi pada sidang komisi pada hari ini. Dan sudah hadir bersama kita adalah Bapak Budi Harsoyo, yaitu Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Baik, dan gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, siap. Karena kita sekarang podcastnya ini bertajuk podcast berisi, yaitu kita semua bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Dan tentunya BRIN dan BNPB ini kita sudah berkolaborasi cukup banyak, terutama dalam hal teknologi modifikasi cuaca ya Pak ya. Boleh dijelaskan sedikit Pak, bagaimana evaluasi pelaksanaan metode TMC ini pada 1 tahun ke belakang, serta proyeksi ke depannya pengembangan teknologinya seperti apa Pak? Ya baik, jadi pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca atau sering disingkat dengan TMC ini sudah mulai dilakukan pada saat era tahun 2010 ya. Dengan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi akibat dampak perubahan iklim ini, pelan-pelan TMC kemudian menjadi salah satu solusi untuk mitigasi bencana. Betul. Yang punya historis panjang adalah aplikasi TMC untuk penanganan bencana karhutla. Betul sekali. Dan dalam beberapa tahun terakhir juga banyak digunakan untuk mitigasi banjir. Bahkan tahun lalu tambah lagi untuk mengatasi polusi di wilayah ibu kota betul. Jakarta. Dari ketiga jenis pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca ini, skema pemanfaatan TMC untuk bencana karhutla ini yang mungkin ke depan bisa dijadikan sebagai role model untuk aplikasi TMC jenis kebencanaan yang lain. Betul, ya. betul sekali. Karena paradigmanya sudah mulai diubah berdasarkan pengalaman kejadian El Nino kuat tahun 2015. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, pada saat era sebelum tahun 2015, ini TMC banyak digunakan untuk tujuan pemadaman, fire suppression. Betul. Dan ini bisa dimaklumi karena BNPB baru meminta kepada BPPT saat itu, belum menjadi BRIN, pada saat kejadian bencananya sudah terjadi di lapangan. Dan ini memang sesuai dengan status siaga darurat yang biasanya menjadi dasar permintaan dari pemerintah daerah, begitu ya. Nah, berkaca dari situ, kami pada saat operasional di lapangan pun banyak mengalami kendala. Pertama, kondisi cuacanya memang sudah kering. Saat terjadinya kebakaran yang masif, puncak kemarau begitu, potensi awan tidak ada. Ditambah lagi, begitu kabut asapnya begitu tebal, otomatis pesawat pun tidak bisa beroperasi. Betul sekali. Bandaranya close. Nah, kemudian berkaca dari pengalaman tahun 2015, kami mulai memberikan masukan kepada BNPB untuk merubah paradigmanya. Ini TMC dimanfaatkan sebagai tujuan pencegahan. Tujuan pencegahan, jadi bukan lagi pada saat tanggap darurat. Betul. Kami bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut waktu itu membuat sistem early warning system dengan mengukur tinggi muka air gambut, ya, yang kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan status siaga darurat bencana, begitu. Jadi bukan sudah tanggap bencana, tapi siaga darurat. Nah, kemudian pelan-pelan itu dijadikan sebagai acuan, dan ditambah lagi sejak tahun 2019 KLHK juga mulai menggandeng beberapa asosiasi pengusaha hutan, sehingga anggaran operasional TMC tidak lagi bergantung pada BNPB. Betul, begitu ya. Tapi bisa untuk semua kementerian lembaga. Karena BNPB gitu kan ya, baru bisa mengeluarkan kalau sudah ada permintaan. Betul sekali. Dan ini hasilnya memang terbukti sejak tahun 2015, 2019, dan 2023 kemarin, 3 tahun El Nino, itu tren jumlah hotspot, luas kebakaran, dan juga jumlah emisi karbonnya jauh berkurang. Data KLHK tahun 2023 kemarin, jumlah hotspot berkurang 65%, luas kebakaran berkurang sekitar 29%, dan jumlah emisi karbonnya berkurang sekitar 71% dibandingkan dengan kejadian El Nino 2019. Ini
berarti kita juga Ya. bisa melihat ada milestone yang juga sudah terbukti Ya. seperti itu ya Pak. Dan tentunya ini memang lebih banyak pada bencana kita mengantisipasi hidrometeorologi kering Betul. maupun basah. Dan kedepannya Pak, apakah BRIN juga akan mengembangkan inovasi-inovasi teknologi lain? Karena kan kita juga melihat pada saat ini kita juga sedang dihadapkan pada bencana erupsi di Gunung Ruang, Betul. begitupun juga ada bencana gempa yang sebelumnya juga terjadi di Jawa Ya. Timur yang kejadian-kejadian itu tentunya sangat membuat syok masyarakat karena terjadinya dengan sangat tiba-tiba. Apakah BRIN juga akan turut Pak berpartisipasi dalam pengembangan inovasi Saya di bencana kira lainnya? ruang untuk kerjasamanya masih cukup terbuka luas ya, karena selama ini baru TMC yang lebih banyak diaplikasikan. Ada misalnya teknologi pemetaan cepat kebencanaan, begitu ya. Kawan-kawan di pusat riset geoinformatika BRIN itu juga bisa banyak terlibat. Atau juga misalnya penggunaan armada kapal riset ya, untuk kajian bencana-bencana geologi ataupun tsunami begitu ya. Kita tahu dulu di era BPPT misalnya sudah pernah ada buoy INA TWS. Betul. Itu mungkin juga bisa dihidupkan kembali. Dan kebetulan secara kelembagaan di tahun 2023 ini ada peraturan Presiden nomor 12 tahun 2024 ya, tentang BMKG yang terbaru. TMC ini kemudian kewenangan operasionalnya dipindahkan ke BMKG. Baik, begitu. dipindahkan ke BMK. Ke BMKG, jadi ini mungkin akan menjadi terobosan juga begitu ya, karena memangkas alur birokrasi. Betul sekali. Justru nanti arahannya akan lebih cepat Betul, seperti itu ya. BMKG yang mempunyai kewenangan amanah dari WMO untuk memberikan early warning kebencanaan, ini juga bisa langsung menindaklanjuti dengan early action. Begitu. Betul. Jadi responnya itu pun juga tepat Betul. sasaran seperti Ya. itu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa semakin membaik ke depan. Betul. Wah, ini juga nih yang akan kita penasaran juga nih, pasti sahabat Tangguh terutama teman-teman BPBD maupun dari daerah untuk hadir langsung di sidang komisi. Kita bisa lihat nih Pak ya, pembahasan nanti lebih detail seperti apa. Terima kasih banyak Bapak hari Sama-sama, ini Mbak. atas kesempatannya sudah datang di podcast BNPB. Dan sahabat Tangguh tentunya stay tune terus di media sosialnya BNPB karena kita juga akan menjaring narasumber-narasumber lain yang sangat luar biasa yang tentunya juga mengisi pada sidang komisi hari ini. Jadi tetap di podcast bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Oke?